Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, senang sekali kita boleh pagi ini memulai kembali dengan doa pagi online. Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa, kita mohon penerangan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Kristus, kami bersyukur Kau telah memberikan semalam kepada kami istirahat yang baik dan membangunkan kembali pagi ini dengan tubuh yang sehat dan hati yang penuh dengan rasa syukur. Kami mau menjalani hidup kami hari ini ya Tuhan dengan pimpinan Tuhan. Karena itu kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami semua ya Tuhan, agar oleh semua itu langkah kami hari ini dituntun oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, memohon dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita pagi ini diambil dari surat Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26 akan saya bacakan demikian bunyinya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati,
Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikian saudara-saudara bacaan Alkitab kita pagi ini, dan tema renungan kita adalah bukan iman yang kosong. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, ada seorang rekan suatu kali bercerita kepada saya bahwa ia dimarahi oleh pasangannya. Dia dimarahi oleh pasangannya karena dia memberikan uang atau bayaran yang lebih kepada seorang bapak tua yang memperbaiki jalanan di depan rumahnya. Dia sampai geleng-geleng kepala karena pasangannya itu marah besar ketika ia memberikan kepada bapak tua itu uang lebih. Dia mengatakan, "Bapak itu sudah tua, saya kasihan melihatnya dia bekerja di bawah sinar matahari. Apakah saya salah kalau saya memberikan uang yang lebih kepadanya? Mengapa pasangan saya sampai marah-marah seperti itu?" Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dia mengatakan bahwa pasangannya itu adalah orang yang rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin ikut persekutuan dan sebagainya. Tetapi ketika berhadapan dengan situasi kehidupan nyata sehari-hari, ternyata dia tidak mencerminkan apa yang dia dengar, dia baca dari persekutuan maupun dari doa-doa. Bapak, Ibu, saudara-saudara sayang, ada banyak orang yang berperilaku seperti itu. Di satu sisi mereka rajin berdoa, menunjukkan bahwa mereka itu seringkali keimanannya luar biasa. Ibadah-ibadah selalu diikuti dengan rajin. Persekutuan-persekutuan diikuti dimanapun. Bahkan seringkali saudara-saudara, dia ikut panitia kah, jadi inikah, jadi itukah dalam pelayanan di gereja. Tetapi saudara-saudara, di sisi yang lain, orang-orang seperti itu kerap sering menghitung untung rugi tanpa memiliki rasa belas kasihan terhadap orang lain. Saudara-saudara, hal seperti ini bukanlah gambaran yang ideal dari para pengikut Yesus. Karena kekristenan sesungguhnya mengajarkan kita bahwa jika mementingkan diri sendiri, maka ia sudah mati bagi orang lain. Tidak ada tempat bagi egoisme dan ketidakpedulian terhadap orang lain. Itulah yang sering kali kita dengar dengan istilah NATO. Bapak, Ibu, saudara-saudara pasti kenal istilah NATO. No action, talk only. Bob Sadino pernah, saudara-saudara, mengatakan, bertindaklah, berbuatlah, kerjakanlah, jangan ngomong doang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin beribadah, tentu itu baik, bahkan sangat baik. Tetapi semua itu tidak akan ada gunanya apabila iman seperti itu tidak disertai perbuatan, tidak dinyatakan dalam hidup sehari-hari secara aktual. Alkitab yang kita baca tadi mengatakan, iman tanpa disertai perbuatan sesungguhnya adalah kosong alias sia-sia. Yakobus mengatakan dengan tegas
Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Dari Yakobus 2 ayat 20. Saudara-saudaraku, iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati. Sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, jika iman tidak disertai perbuatan, kata-kata ini mau mengatakan jika iman tidak memiliki perbuatan, maka saudara-saudara itu adalah sia-sia. Saudara-saudara, namun perbuatan bukanlah sesuatu yang ditambahkan kepada iman. Iman dan perbuatan kedua-duanya harus sama. Saudara-saudara, iman yang disertai perbuatan itulah yang Yakobus mau mengatakan harus nyata. Iman harus disertai perbuatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada hakikatnya iman tanpa perbuatan adalah kosong atau mati. Mati di sini adalah kiasan dari kata artinya tidak hidup, tidak bekerja. Dan memang orang-orang yang mengaku beriman tapi tidak memberi tempat, tidak memberikan apapun bagi orang lain, dia sudah mati bagi orang lain. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kepercayaan iman kita tidak berguna. Saudara-saudara, ketika kita tidak menghasilkan apa-apa bagi orang lain. Orang-orang Kristen tidak cukup hanya mengucapkan kata-kata harapan. Seperti bacaan kita tadi, orang-orang sedang berkekurangan, berkesusahan, dia hanya memberikan nasihat. Orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus seharusnya memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan. Jika tidak, maka kepercayaan itu adalah iman yang kosong. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan mau mengatakan bahwa sebenarnya Allah memberikan banyak berkat kepada kita. Karena itulah saudara-saudara, janganlah kita menjadikan alasan dan mengatakan saya aja masih kurang. Memang orang seringkali merasa kurang puas, kurang berterima kasih. Saudara-saudara, orang seringkali berhitung untung rugi terhadap orang-orang lain yang perlu dibantu. Saudara-saudara, firman Tuhan yang tertanam baik lewat khotbah, lewat pembacaan Alkitab maupun lewat pemahaman Alkitab seharusnya menumbuhkan dan membuat kita mewujudkannya di dalam perbuatan yang nyata. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, iman tanpa perbuatan dalam surat Yakobus disebut sebagai iman yang kosong. Tak seorang pun dapat diselamatkan oleh perbuatan baiknya, itu benar. Namun Yakobus pun mengatakan jika perbuatan baik itu nyata dari iman, itulah hal yang luar biasa. Iman saja tidak dapat memberikan kepada orang-orang apa yang mereka butuhkan. Hanya iman yang disertai perbuatan itulah iman yang berguna. Pesan ini benar-benar tepat. Banyak orang di dunia ini sakit perut. Itu saudara-saudara, kenapa? Karena kekurangan makan. Tapi banyak orang sakit perut, saudara-saudara, justru karena kebanyakan makan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi,
Bila kita mendalami dan meresapi firman Tuhan ini, saudara-saudara, maka disinilah kita belajar perbuatan yang nyata sebagai ekspresi iman. Itulah yang ingin ditegaskan di sini. Iman bukanlah hanya omong kosong. Iman bukanlah hanya percaya saja, tapi juga ditunjukkan dalam perbuatan-perbuatan nyata. Perbuatan yang nyata itu menjadi bukti sikap percaya. Sebab dikatakan jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah kosong dan mati. Dalam surat Yakobus diberikan gambaran lewat Abraham yang karena imannya berserah dan melakukan apa yang Allah perintahkan. Demikian pula Rahab, seorang pelacur, saudara-saudara, melakukan perbuatan yang luar biasa. Banyak teladan-teladan lain, saudara-saudara, menunjukkan iman itu nyata dari perbuatan. Bapak Ibu, saudara-saudara, karena itu tidak usah kita banyak bicara untuk menegaskan betapa pentingnya perbuatan sebagai ekspresi iman. Karena itu, marilah kita nyatakan iman kita dalam kerja nyata kita. Jangan cuma rebutan ngomong atau pintar ngomong, tapi melangkahlah seperti Abraham atau Rahab. Jadikanlah hidup ini kesempatan, bukan cuma pamer iman, tapi melakukan perbuatan iman. Kerjakanlah dengan nyata sikap iman kita, dan bukan hanya omong kosong. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami harus jujur bahwa kami ketika merenungkan firman Tuhan ini, kami seperti diberikan sebuah kaca atau cermin, bahwa memang seringkali kami hanya pintar ngomong, rebutan ngomong, tanpa berbuat sesuatu pun yang menjadi berkat untuk orang lain. Yakobus mengingatkan kami semua itu hakikatnya adalah kosong, sia-sia. Karena itulah kami boleh mengingat keberadaan orang lain yang sebetulnya berada dalam keadaan menderita dan susah. Apalagi akibat pandemi corona ini. Berapa banyak orang yang hidup dalam kesusahan, tapi seringkali kami berhitung untung rugi menolong mereka. Kami sibuk dengan diri sendiri sehingga tidak ada tempat dan waktu bagi orang lain. Sesungguhnya tidak ada tempat egoisme dan individualisme dalam kehidupan orang percaya. Tidak cukup mengatakan kami orang beriman, jika tanpa perbuatan semuanya adalah sia-sia. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami hidup sebagai orang beriman yang mengekspresikan iman itu dalam perbuatan nyata. Biarlah hari ini kami isi dengan perbuatan iman yang nyata. Bapa di surga, kami berdoa buat mereka yang sakit karena COVID-19 atau penyakit lain. Juga yang mereka berada dalam proses penyembuhan, pemulihan. Biarlah mereka juga senantiasa ditolong, diberkati, diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Biar kami pun tidak hanya berdoa, tapi juga boleh hadir di tengah kesusahan mereka. Berkatilah pemerintah bangsa negara kami yang mengupayakan segala kegiatan yang dapat meringankan penderitaan bangsa ini.
dan mengupayakan supaya vaksin itu dapat ditemukan. Bapa di surga, biarlah penderitaan ini kami tanggung bersama-sama dengan pertolongan yang dari Tuhan juga. Kami mau menyerahkan perjalanan hidup dan segala perbuatan iman kami dalam pertolongan Tuhan. Demikian juga doa kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber segala berkat. Amin.